Hai, assalamualaikum. Oke, jadi ketemu lagi dengan gua di channel alias Saifuddin, dan di video kali ini gua akan membahas requestan subscriber. Oke, everyone, ketemu lagi dengan gua di channel alias Saifuddin. Di sini alias, dan kalian tahu kan di video kali ini gua akan bahas apa? Yap, bener. Gua akan membahas requestan subscriber. Menarik. Jadi kita akan membahas salah satu requestan subscriber, yaitu Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu requestan subscriber gue yang ingin tahu tentang perekam layar di PC. It's benar. Anda tahu tidak apa sih perekam layar itu? Tidak tahu. Oke, jadi gue akan sedikit jelasin mengenai apa itu perekam layar. Oke, jadi untuk perekam layar adalah perekaman digital dari sebuah tampilan komputer. Nah, itu adalah pengertian singkat dari perekam layar versi gua. Kalau mungkin kalian ada tambahan, silahkan tambahkan di kolom komentar nanti. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas software perekam layar. Langsung aja kita masuk ke bab yang pertama. Oke, di bab pertama ini atau bab pengenalan, gua akan ngerekomendasiin 3. Ya bener, 3 software perekam layar versi gua. Oke, semisal waktu lu saat nge-game atau ngedit, lu pernah kepikiran gak? Kalau misal gue rekam gaming gue atau proses edit gue lalu gue upload ke YouTube atau platform lain, itu bisa menghasilkan kegiatan yang positif, cuy. Perekam layar ini bermanfaat banget, khususnya buat konten kreator tutorial seperti gue. Itu bermanfaat. Yep. Di sini kita akan membahas 3 software. Yang pertama adalah Bandicam, yang kedua adalah OBS Studio, dan yang terakhir atau nomor 3, Flashback Express. Oke, yang pertama adalah Bandicam. Siapa yang kurang mengenal Bandicam? Mungkin Bandicam ini adalah salah satu software perekam layar yang cukup populer di kalangan konten kreator. Nah, kenapa gue menyarankan Bandicam di nomor 1? Karena untuk Bandicam ini menurut gue itu penggunaannya mudah, downloadnya mudah, installnya pun mudah. Kalian seperti menginstal software biasa, tinggal klik install. Dan juga untuk penggunaannya yang sangat mudah. Kalian buka, klik record, dan mulai merekam. Nah, itu dia rekomendasi pertama gua tentang Bandicam. Waktunya kita masuk ke nomor 2. Yang kedua adalah OBS Studio. Nah, OBS Studio ini tidak kalah terkenalnya seperti Bandicam, terlebih lagi di kalangan para streamer. Kenapa gue menyarankan OBS Studio ini? Karena fiturnya yang banyak banget. Wah, gak gitu juga kali. OBS ini sangat banyak. Mulai dari fitur streaming, recording, mixing audio, bisa kalian lakukan di satu software perekam layar. Oke, yang gue suka dari OBS itu seperti kalian sebelum nge-record itu kalian bisa setting untuk mic sensitivitasnya seperti apa, lalu untuk nanti resolusi FPS itu kalian bisa setting terlebih dahulu sebelum kalian merekam. Mantap. Namun yang kurang gua suka dari OBS Studio ini mungkin user interface-nya yang cukup ribet untuk pengguna baru. Nah, mungkin setelah kalian mencoba beberapa kali di OBS Studio ini, kalian akan paham tentang user interface dari OBS Studio. Yang ketiga adalah Flashback Express. Mungkin sebagian dari kalian kurang familiar dengan software ini. Dan kenapa gue ngerekomendasiin software ini? Jawabannya satu, gue saat searching di YouTube atau gue lihat-lihat YouTube, itu gue nemu software ini. Dan setelah gue coba install ke laptop gue di sana, itu
Flashback Express sangat ringan, sangat mudah, dan yang paling gue suka, gratis tanpa batas. Itu adalah 3 software yang gue rekomendasiin untuk kalian. Waktunya kita masuk ke bab kedua atau bab tentang kelebihan dan kekurangan. Oke, lanjut kita akan membahas bab kedua atau menganalisa kelebihan dan kekurangan masing-masing software ini. Menurut gua, kita mulai dari yang pertama atau Bandicam. Nah, untuk Bandicam sendiri sebenarnya adalah software cukup populer untuk kelebihan dan kekurangannya. Namun gua akan jelasin versi gua. Nah, untuk kelebihan Bandicam menurut gua adalah easy to use, simple dalam pemakaian, dan bisa buat screenshot juga. Untuk kekurangannya, waktu record versi free cuma maksimal 10 menit, watermark yang gede, dan gak ada fitur pengeditan setelah kita nge-record. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Bandicam. Lanjut kita masuk ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini adalah OBS Studio. OBS Studio merupakan software streamer yang sangat lengkap. Gue akan jelasin atau sebutin sedikit kelebihan dan kekurangan software ini. Nah, OBS Studio ini yang paling menarik, boy. Untuk kelebihannya adalah semua fitur streaming dan recording ada di software ini. Dapat menambahkan scene tanpa batas, mixing audio buat nge-record, panel settingan yang lengkap, dan yang terakhir sangat powerful. Untuk kekurangan OBS adalah size software yang cukup gede, cukup ribet buat pengguna baru, dan cukup berat buat laptop kentang. Nah, itu dia untuk kelebihan dan kekurangan dari OBS Studio. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri yang mana yang cocok untuk laptop kalian. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 3 atau Flashback Express. Sebenarnya software ini gue temuin waktu gue nonton YouTube, tapi gue cukup merekomendasiin software ini buat laptop kalian, khususnya laptop yang cukup kentang. Oke, gue akan sebutin kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya buat software ini hampir sama dengan Bandicam, tapi ada beberapa yang menurut gue bisa dibandingkan sih. Untuk kelebihannya adalah size software yang kecil banget, gratis tanpa watermark, waktu record tanpa batas, dan terdapat fitur edit setelah nge-record. Buat kekurangannya sebenarnya dikit, yaitu kualitas video masih kurang dan fitur-fitur menarik hanya tersedia di versi Pro. Oke, untuk yang terakhir atau bab terakhir, bab ketiga, gue akan ngejelasin atau gue akan kasih sampel video dari Bandicam, OBS Studio, dan juga Flashback Express. Jadi, waktunya kita masuk ke bab 3 atau sampel video. Oke everyone, mungkin itu aja video gua pada kesempatan kali ini mengenai requestan subscriber. Kalau kalian ingin dibuatkan video seperti ini juga, tambahkan di kolom komentar atau DM Instagram gua di @saifudins_. Oke, terima kasih buat subscriber gua yang udah request tentang konten kali ini, dan gua alias Saifudin Putra. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum and bam. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save Home. If I quit this season, I still be the greatest. Akhirnya PAT gue selesai kemarin ya, dan gue bisa nge-record video ini. Namun gue masih ada praktik tambahan, dan hidung gue terkadang sempat gue gunain fix inhaler, melegakan hidung tersumbat karena pilek. Gunakan hanya pada posisi tegak, hirup udara dalam-dalam. Gini. Inhaler banget.